Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Dan pemirsa, penurunan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta hingga 40% diyakini sebagai dampak dari Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, di mana memungkinkan PTN-BH menerima mahasiswa hingga 50% dari kuota jalur mandiri. Dan kebijakan ini pemirsa dinilai juga akan mempersempit dari ruang gerak perguruan tinggi swasta sedang merekrut dari para mahasiswa. Dan padahal pemirsa, kampus negeri kan sebenarnya memang sebagai roadmap besar sebagai terciptanya iklim pendidikan yang murah, terintegrasi, dan juga menjangkau banyak lapisan masyarakat. Namun pemirsa, dengan adanya PTN-BH ini, PTN seolah menjadi lebih komersil dan tentunya juga mengabaikan visi misi dari PTN sesungguhnya. Di sisi lain, dari perguruan tinggi swasta juga tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ini menyebabkan juga kesulitan bersaing dengan perguruan tinggi negeri. Dan pemirsa, dalam jangka panjang, skema tersebut bisa mengancam dari eksistensi dari perguruan tinggi swasta, yang mana akan memperburuk dari ketimpangan akses pendidikan. Lantas bagaimana dari DPR RI menyikapi, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 10 yaitu Bapak Furtasan Ali Yusuf. Bapak, apa yang menjadi perhatian khusus Pak dari Komisi 10 terhadap kasus ini Pak? Iya, tadi pagi kita sudah rapat bersama, rapat kerja dengan Menteri Dikti-Saintek ya. Banyak hal yang kita bicarakan, salah satunya adalah soal SPMB, Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Di mana sistem pemberian mahasiswa baru ini saat sekarang ini masih menggunakan beberapa jalur. Di antaranya adalah jalur undangan, jalur tes bersama, jalur mandiri. Nah, dari semua jalur ini tentu adalah memang yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah lebih kepada memberikan porsi yang lebih besar kepada perguruan tinggi negeri. Nah, ini yang kita soroti tadi. Pertama adalah soal jalur ini. Nah, kita tadi mengusulkan bagaimana caranya agar perguruan tinggi negeri ini jalurnya tidak usah banyak-banyak, cukup 1 atau 2 maksimal ya. Dengan konsep, kalau zaman dulu nyebutnya SIPENMARU atau Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, ini sekali proses selesai, selebihnya itu adalah sudah tidak diterima dan itu masuk ke dengan swasta dengan sendirinya. Nah, dari konsep ini sebetulnya juga ada pemberian kuota yang cukup banyak ya kepada perguruan tinggi yang berbadan hukum. Nah, sekitar 50% di situ. Nah, di sini juga salah satu penyebab. Oleh karena itu, tadi saya mengingatkan pada Pak Menteri, swasta ini harus diberlakukan sama. Dan swasta juga harus diberikan keadilan. Nah, soal kebijakan penerimaan mahasiswa baru ini sesungguhnya adalah cukup dibatasi ada jumlahnya di perguruan tinggi negeri ini, sendirinya swasta itu adalah akan hidup. Nah, oleh karena itu saya mendorong ya kepada perguruan tinggi negeri, prinsipnya adalah kita dorong supaya go internasional atau istilahnya world class university ya. Nah, sehingga perguruan tinggi negeri ini tidak usah ya terlalu banyak ya, tidak usah terlalu banyak penerima mahasiswa baru, tapi diberikan anggaran yang cukup besar sehingga mereka tidak lagi dengan alasan disuruh kompetisi tingkat global, tapi anggarannya adalah lokal. Nah, itu adalah bahasa dari mereka. Oleh karena itu, kita dorong anggarannya diperbesar, tetapi jumlah mahasiswa barunya nggak usah banyak-banyak. Nah, dikaitkan dengan angka partisipasi kasar, memang kita sini harus berbagi tugas. Perguruan tinggi negeri lebih kepada world class university, kemudian mahasiswa baru dibatasi, lalu swasta juga didorong kualitas mutunya ditingkatkan, lalu juga untuk APK itu lebih kepada perguruan tinggi swasta itu bisa dilakukan sebetulnya. Pak, untuk Permendikbudristeknya sendiri Pak, apakah nanti dari Komisi 10 akan mendorong evaluasi atau malah nanti akan merevisi Pak? Ya, semua yang menjadi kelemahan tadi sudah saya sampaikan bahwa itu harus dilakukan revisi karena permen yang sudah ada itu tahun 2022 itu menurut saya adalah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sekarang. Oleh karenanya tadi saya mendorong untuk kebijakan tahun 2026 harus dilakukan perubahan. Dan tadi sudah saya sampaikan detail bahwa supaya ada perhatian juga kepada perguruan tinggi swasta. Di samping adalah soal biaya operasional BOP PTN. Itu kan tadi kelihatan anggaran sekitar 5 triliun untuk 110 perguruan tinggi negeri lah kurang lebih. Sementara swasta dengan banyaknya kurang lebih 4.000 perguruan tinggi swasta itu belum dialokasikan untuk BOP-nya, memang tidak ada sama sekali. Baru rencana ada bantuan perguruan tinggi swasta, itu pun sifatnya masih selektif ya, kira-kira begitu.
Pak, langkah ke depan dari DPR RI untuk mengawal pendidikan ini tetap adil dan merata di tengah kondisi seperti ini, Pak. Ya, tetap semuanya kita suarakan ya bahwa pemerintah supaya berlaku adil. Adil itu artinya tidak harus sama sebetulnya, tapi sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu, pertama yang kita rubah adalah mindsetnya dulu. Teman-teman dari kementerian ini jangan mindsetnya negeri minded. Swasta itu sudah memberikan kontribusi luar biasa. Sebelum Indonesia merdeka pun swasta sudah ada lembaga-lembaga pendidikan itu. Oleh karenanya ini jangan sampai dianggap bagian daripada yang menghambat. Tidak, ini justru memberikan kontribusi. Kita bandingkan, jumlah mahasiswa di negeri itu berapa? Kurang lebih cuma ya 4 juta. Kalau di swasta sekarang 9 juta. Itu artinya perguruan tinggi negeri itu belum mampu sebetulnya menampung seluruh mahasiswa yang ada. Maka peran dari swasta itulah kita butuhkan. Maka perlakuannya sama, karena anak bangsa juga di situ kan. Nah, dilihat dari sisi apa? Kewajiban. Membayar pajak, sama-sama membayar pajak. Jadi intinya adalah mindset dulu dirubah, perlakukan yang sama, kita melangkah bersama, maju bersama, dan sukses bersama antara negeri dan swasta. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Bapak Furtasan Ali. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.